Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuraini dengan NIM 2402849 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen mengenai gelombang berdiri. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, besaran apa yang mempengaruhi cepat lambat gelombang berdiri? Bagaimana hubungan antara variabel-variabel? Apa pengaruh amplitudo pada alat sonometer? Bagaimana bentuk gelombang jika posisi magnet dan arusnya diubah? Bagaimana cara menentukan cepat lambat gelombang? Besaran apa yang mempengaruhi cepat lambat gelombang berdiri? Bagaimana pengaruh massa jenis terhadap simpangan? Bagaimana hubungan cepat lambat gelombang dengan tegangan tali dan dengan massa jenis tali? Tujuannya yaitu untuk mengetahui besaran apa saja yang mempengaruhi cepat lambat gelombang berdiri, mengetahui hubungan antara variabel, mengetahui pengaruh amplitudo pada alat sonometer, mengetahui bentuk gelombang jika posisi magnet dan arusnya diubah, menentukan cepat lambat gelombang, menentukan besaran apa saja yang mempengaruhi cepat lambat gelombang berdiri, menentukan pengaruh massa jenis terhadap simpangan, menentukan hubungan cepat lambat gelombang dengan tali dan massa jenis tali. Landasan teorinya yaitu jika kawat dialiri arus listrik I ditempatkan di dalam medan magnet B, maka kawat tersebut akan mempunyai gaya F yang disebut dengan gaya Lorentz dengan persamaan B kali I kali L kali sin alfa. Jika sebuah kawat dialiri arus listrik AC, maka arah dari arus listrik tersebut berubah-ubah yang menyebabkan gaya Lorentz berubah. Nah, berubahnya gaya Lorentz ini membuat kawat akan membentuk gelombang stasioner. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen kali ini yaitu ada U-shape magnet, sonometer, rheostat, power supply, kabel, vibrator akrilik kayu, audio generator, benang, beban, statif, meja katrol, meteran, piringan beban, dua kawat yang berbeda, multitester, dan gunting. Nah, ini dia hasil percobaan Mendel yang menentukan nilai cepat lambat dengan menggunakan metode grafik. Nah, nilai cepat lambat ini didapat dari lambda dikali frekuensi, dan ini dia grafiknya, grafik lambda terhadap 1/f, sehingga nilai gradiennya pada grafik tersebut adalah sebanding dengan nilai cepat lambatnya yaitu 0,9226 meter per second. Nah, ini hasil percobaan atau hasil data dalam menentukan hubungan antara cepat lambat gelombang pada tali dengan massa jenis tali. Didapatkan bahwa hubungan massa jenis tali dengan cepat lambat gelombang adalah berbanding terbalik seperti grafik pada di samping. Nah, kalau yang ini hasil data percobaan Mendel yang menentukan hubungan antara cepat lambat gelombang pada tali dengan tegangan tali. Didapatkan grafiknya seperti ini. Nah, kalau yang ini hasil data percobaan pada sonometer. Yang pertama, terjadinya gelombang stasioner pada dawai karena kawat diberi arus AC yang bolak-balik dan diberi magnet yang menahan arus tersebut agar terjadinya gelombang. Lalu pengaruh medan magnet terhadap simpangan, yaitu ketika kawat didekatkan dengan medan magnet, maka simpangan akan terbentuk. Begitupun sebaliknya. Ketika magnet diletakkan posisi miring, maka simpangan akan ke arah horizontal. Apabila magnet dipasang secara vertikal, maka simpangannya pun ke arah vertikal. Lalu pengaruh massa jenis terhadap simpangan, yaitu semakin kecil massa jenis, maka simpangannya semakin besar. Begitupun sebaliknya.
Pengaruh arus terhadap simpangan yaitu semakin besar arus yang diberikan, maka akan semakin besar pula simpangan yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Kesimpulan yang didapat pada eksperimen kali ini yaitu semakin besar arus dan tegangan, maka semakin besar pula gelombang yang dihasilkan. Semakin ke arah salah satu kutub magnet, maka akan semakin besar juga gelombang yang dihasilkan pada kawat berada di tengah-tengah magnet. Lalu gelombang yang dihasilkan lebih besar jika menggunakan benang tebal daripada benang yang tipis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.